Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan keistimewaan. Ramadan bisa dirasakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Pada bulan Ramadan, umat muslim menunaikan ibadah puasa Ramadan dan dibarengi oleh ibadah-ibadah lainnya. Bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa dan khas bagi umat muslim karena selain berpuasa, umat Islam juga menunaikan salat tarawih di malam harinya. Masyarakat akan berbondong-bondong mendatangi masjid atau tempat ibadah terdekat untuk menunaikan salat tarawih berjamaah. Tapi tahukah Anda apa itu sebenarnya salat tarawih dan apa saja keistimewaan yang kita dapat dari salat tarawih tersebut? Berikut 5 keistimewaan salat tarawih. 5. Ibadah yang tak diragukan kesunahannya. Selain ibadah puasa, salah satu yang spesial di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Ritual yang dilakukan setelah sholat isya ini memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam karyanya Kifayatul Ahyar menegaskan bahwa kesunahan sholat tarawih merupakan kesepakatan seluruh ulama dari berbagai mazhab. Syekh Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan dalam kitabnya Kifayah Al-Ahyar halaman 89, adapun salat tarawih tidak diragukan lagi di dalam kesunahannya. Kesepakatan ulama telah kukuh di dalam kesunahannya. Yang demikian dikatakan tidak hanya satu orang, tidak dianggap pendapat-pendapat yang menyimpang. Adapun diketahui salat tarawih hukumnya sunnah. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi pada suatu malam berada di dalam masjid. Beliau salat dan diikuti oleh para sahabat. Di hari berikutnya Nabi salat seperti di hari pertama dan jamaah yang mengikutinya bertambah banyak. Kemudian di hari ketiga atau keempat sahabat berkumpul di masjid untuk menanti kedatangan Nabi untuk salat jamaah tarawih bersama-sama. Namun Nabi tidak kunjung hadir hingga subuh. Beliau menjelaskan perihal ketidakhadirannya di masjid semalam. Beliau bersabda, "Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidaklah mencegahku untuk keluar salat bersama kalian kecuali aku khawatir salat ini difardukan atas kalian." Perawi hadis menjelaskan bahwa yang demikian itu terjadi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sengaja tidak melanjutkan jamaah tarawih di masjid di hari-hari berikutnya karena khawatir ada anggapan bahwa salat tarawih hukumnya wajib. Sunnah ini kemudian berlanjut sampai masanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Atas ide Khalifah Umar dan disepakati seluruh sahabat, dilakukan jamaah tarawih secara rutin di masjid hingga akhir Ramadan. 4. Jumlah rakaat salat tarawih. Salat tarawih di malam bulan Ramadan memiliki keutamaan sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah hadis. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang menjalankan salat qiyam pada bulan Ramadan dengan landasan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya." Terkait jumlah rakaat sholat tarawih, ada beda pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat 20 rakaat, 36 rakaat, tak lebih dari 13 rakaat. Ibnu Taimiyah menyebutkan semua pendapat itu bisa dibenarkan. Sementara Imam Ahmad mengatakan bahwa sholat tarawih atau qiyam di bulan Ramadan tidak ditentukan rakaatnya, sebab Rasulullah sendiri tidak menentukannya. Jadi banyak sedikitnya rakaat tergantung lama dan tidaknya sholat, kata Imam Ahmad. Imam Al-Baihaqi dan lainnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih
bahwa umat Islam salat tarawih di bulan Ramadan pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab sebanyak 20 rakaat. Di dalam riwayat lain dari Imam Malik di kitab Al-Muwatta, jumlah rakaat salat yang dilakukan di masa Umar adalah 23 rakaat. Al-Imam Al-Baihaqi kemudian meluruskan dua dalil tersebut bahwa riwayat yang menyatakan 20 rakaat konteksnya adalah tanpa menghitung 3 rakaat salat witir. Sedangkan riwayat yang menyebut 23 rakaat setelah menghitung 3 rakaat witir. Tiga, ganjaran pahala. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau berkata, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang keutamaan salat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian beliau menjawab, keutamaan salat tarawih pada malam pertama, keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan salat tarawih sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Pada malam kedua, orang yang melaksanakan salat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Pada malam ketiga, para malaikat menyeru dari bawah arsy, mulailah untuk melakukan amal kebajikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Keutamaan sholat tarawih pada malam keempat, orang yang beriman akan mendapat pahala layaknya orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pada malam kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan pahala layaknya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Keutamaan sholat tarawih pada malam keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan padanya pahala seperti pahala bagi orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur dan bebatuan memohonkan ampunan baginya. Pada malam ketujuh, bagi yang melaksanakan sholat tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa dan menolongnya dari serangan bala tentara Firaun dan Haman. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala sesuatu yang sudah diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-9, orang yang sholat tarawih mendapat pahala seperti layaknya pahala ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Pada malam ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi yang sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-11, bagi orang yang sholat tarawih kelak ia akan mati seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Pada malam ke-12, dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar bagaikan rembulan di bulan purnama. Pada malam ke-13, pada saat hari kiamat tiba, yang tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-14, malaikat menjadi saksi bagi yang tarawih sehingga kelak di hari kiamat dia tidak perlu dihisap amalnya. Pada malam ke-15, seluruh malaikat dan malaikat yang menyangga arsy bersama-sama mendoakan selamat kepada orang yang sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menulisnya termasuk ke dalam golongan orang yang selamat dari api neraka dan mendapat keberuntungan masuk surga. Pada malam ke-17, yang sholat tarawih akan diberi pahala seperti layaknya para nabi. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-18, para malaikat berseru, "Hai hamba Allah yang sholat tarawih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ampunan kepadamu dan kedua orang tuamu." Pada malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mengangkat derajat yang tarawih di surga Firdaus. Pada malam ke-20, bagi yang sholat tarawih diberi pahala layaknya orang yang mati syahid dan orang-orang sholih. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan membangunkan untuknya sebuah rumah yang terbuat dari cahaya di surga. Pada malam ke-22, jika hari kiamat kelak tiba, maka yang sholat tarawih akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Fadilah sholat tarawih pada malam ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan sebuah kota di surga tentunya bagi yang sholat tarawih. Pada malam ke-24, bagi yang sholat tarawih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 24 doa yang akan dikabulkan.
Fadilah salat tarawih pada malam ke-25. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan siksa kubur untuknya. Pada malam ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Fadilah salat tarawih pada malam ke-27. Tiba di hari kiamat kelak, dia akan melewati jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Pada malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Pada malam ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala 1000 kali ibadah haji yang mabrur. Sedangkan fadilah salat tarawih pada malam ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, makanlah buah surga, minumlah minuman surga, mandilah dari air surga, aku Tuhanmu dan kamu hambaku." 2. Witir. Witir merupakan salat sunnah muakkadah yang jumlahnya ganjil 1, 3, 6, 9, dan 11, dan menjadi penutup salat sunnah seseorang dalam waktu sehari semalam. Sifat salatnya yang ganjil sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab keganjilan merujuk kepada keesaannya. Oleh sebab itu, rangkaian salat sunnah seseorang dalam sehari semalam hendaknya ditutup dengan witir sebagai bukti pengesaan hamba kepada Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tambahan banyak karunia dengan salat witir yang lebih baik bagimu daripada unta gemuk yang bagus." Hadis riwayat Tirmizi. Walaupun diperbolehkan salat witir 1 rakaat, namun sebagian ulama memakruhkannya. Hal tersebut karena asal muasal rakaat salat adalah 2 atau yang dapat dibagi 2, sehingga sempurnanya witir adalah 3 rakaat karena ia bilangan ganjil terkecil yang dapat dibagi 2, dan utamanya dilakukan dengan 2 rakaat ditambah 1, bukan 3 rakaat sekaligus. 1. Menjadi ciri khas bulan Ramadan. Selain menjadi salat yang mempunyai pahala yang berlimpah, salat tarawih berjamaah juga akan menambah riang suasana bulan Ramadan yang membuat bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Pada bulan Ramadan, umat Islam baik tua maupun muda, bahkan anak-anak bisa mendatangi masjid dan menunaikan salat bersama-sama serta melakukan kegiatan positif sesudahnya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, andaikan engkau menambah salat sunnah bersama kami malam ini," maka Nabi bersabda, "Sesungguhnya seseorang yang salat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya pahala salat semalam suntuk." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa salat tarawih merupakan salah satu ibadah yang hanya dilakukan di bulan Ramadan dan memiliki banyak keistimewaan. Semoga kita semua diberikan kemudahan melakukan ibadah salat tarawih penuh di bulan Ramadan dan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.